warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Nama kula Fortuna Fezri Widotama. Kula saking kelas 11 TITL. Nomor presensi sekawan welas. Nama kula Wege Disnaku Avanza saking kelas 11 TITL nomor presensi 8. Nama kula Dias Darmawan saking kelas 11 TITL nomor presensi kula 11. Nama kula Wanda Widyatama saking kelas 11 TITL nomor presensi 3 dosa sumber. Nama kula Prastio saking kelas 11 TITL nomor presensi sekawan likur. Kita jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri Setunggal Wirosari. Ing mriki kita ajeng damel kegiatan inggih punika damel proyek kendali pompa air. Sugeng midhangetaken nuwun. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut Nabi. Berdoa mulai. Iya, doa selesai. I'm gonna listen to me. I'll settle for the ghost of you.
serta pengaruhnya ke dunia. Pada 250 sebelum Masehi, Yunani dan Roma, mereka menggunakan alat yang disebut skrup Archimedes. Seperti yang sudah Anda duga, bentuknya seperti skrup raksasa. Cara kerjanya dengan mengangkat air melalui bagian dalam pompa untuk irigasi. Skrup diputar dengan tangan dan biasanya diperlukan dua pekerja untuk melakukannya. Pompa piston juga ada pada periode waktu yang sama dengan skrup Archimedes, sehingga segala upaya untuk mencari tahu apa yang pertama kali menjadi sia-sia. Pada tahun 1580, pompa baling-baling geser ditemukan dan tak lama kemudian diikuti oleh pompa roda gigi. Pompa vakum piston muncul pada tahun 1650. Pada tahun 1738 terjadi sebuah peristiwa kritis pembangunan pabrik mesin hidrolik. Ini adalah contoh pertama dari mesin pompa. Ini akan memakan waktu beberapa tahun lagi, tetapi pada tahun 1790 Thomas Simpson mendirikan bisnis pompa pertama di London. Pada tahun 1840 pompa uap kerja langsung pertama muncul. Hal ini penting untuk menyediakan energi untuk sejumlah keperluan industri. 13 tahun kemudian, pada tahun 1853, kewenangan event dibuka, diikuti oleh Gilbert dan Gordon pada tahun 1856, dan perusahaan pompa Roper pada tahun 1857. Tahun itu, Jacob Edison menemukan pompa diafragma Edison Corporation. Tahun-tahun berikutnya adalah masa kejayaan perusahaan-perusahaan baru, termasuk Ford pada tahun 1945 hingga tahun 1948. Kemajuan yang lebih serius dicapai ketika Stanford Flight AE merancang pompa drainase submersible pertama. HIMD akan membuat pompa penggerak magnet tahun pertama. Pompa telah mengaruhi dunia kita dengan cara yang kita anggap remeh. Jika bukan karena pompa, Anda harus menemukan air hujan dan melakukan perjalanan ke mata air, kolam, danau, atau sungai terdekat untuk mencari air. Pompa menghemat waktu jam-jam kerja dan mempermudah mitigasi kerusakan akibat banjir. Selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk membahas sejarah akuarium yang merupakan bahan utama proyek ASAP ini. Saya Wanda Wijatama akan menjelaskan tentang sejarah akuarium. Istilah akuarium pertama kali digunakan pada abad ke-19 dan berasal dari kata Latin aqua yang artinya air. Pada zaman kuno, orang Romawi dan Mesir sudah membuat kolam ikan yang dikenal sebagai kolam taman. Tetapi teknologi untuk membuat akuarium tidak ada pada waktu itu. Pada abad ke-13, orang-orang di Tiongkok sudah mulai memelihara ikan dalam wadah yang terbuat dari kaca sama sebagai juwi. Namun, penggunaan akuarium sebagai hobi tidak populer hingga abad ke-18. Ketika teknologi kaca semakin berkembang di Eropa. Pada tahun 1850, Henry Ghosh, seorang ilmuwan Inggris, memperkenalkan akuarium modern dalam bukunya yang berjudul The Aquarium: An Unveiling of the Wonder of the Deep Sea. Saya pasti akan menjelaskan sejarah resistor. Resistor adalah komponen elektrika yang berfungsi dengan tidak diaktifkan. Resistor yang dilahirkan pada 16 Maret 1980. Bavaria, sekarang Jerman. Resistor sendiri mempunyai ukuran yang beragam, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Dia Dermawan akan menjelaskan sejarah pembakaran.
Truk merupakan suatu komponen listrik yang mampu digunakan untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik bolak-balik atau AC. Honda Cup lahir sekitar tahun 1950 oleh perusahaan Ventilation air on the teori sama dengan beberapa perusahaan lain yang bergerak dalam yang memiliki tujuan untuk membuat konduktor yang murah dan ramah lingkungan. Saya memilih suatu akan dilakukan secara listrik. Kabel yang merupakan bahan arus yang baik ditemukan awalnya pada pertengahan abad ke-19 yang oleh ilmuwan kawat sebagai bahan konstruksi bangunan. Setelah itu para ilmuwan mulai menyadari bahwa kawat dapat digunakan sebagai peralatan listrik. Mereka kemudian membuat kawat yang terbungkus dalam material isolasi dari karet atau plastik yang dapat meredam arus listrik dari kawat tersebut. Semakin lama bahan kabel diambil para ilmuwan menemukan bahan kawat sebagai pengantar listrik kawat terbakar. Alasan mengganti bahan dasar ini karena ketika kawat atau aluminium dipanaskan, ukurannya menguai dan kemudian harus diganti. Itulah sejarah dari pompa air dan juga komponen-komponen teknisnya yang menyusun proyek kami ini. Cukup sekian untuk sejarah dari proyek kami ini. Terima kasih. Konsep ini merupakan hasil produk buatan dari kami yang bernama akuarium susun ikan hias minimalis dan pastinya otomatis dong. Produk kami ini terbuat dari bahan-bahan antara lain akuarium besar dan akuarium berukuran kecil. Di sini juga ada triplex yang digunakan sebagai mengalas alas dari akuarium ini. Dan juga ada gabus yang digunakan sebagai penyangga dari akuarium ini. Dan di depan sini juga ada lampu indikator yang digunakan sebagai penanda akuarium ini penuh. Dan di sini juga ada komponen kelistrikannya berupa timer. Pertama-tama kita hubungkan kepada arus sumber listrik dan kita tekan saklarnya. Dan untuk cara kerja pompa air, setelah saklar ditekan, keran otomatis dari atas akan terbuka dan air yang ada di akuarium atas akan menuju ke bawah. Setelah airnya tinggal sedikit, ganti pompa air bawah akan menyedot air ke atas. Apabila keran atas menyala, keran bawah akan mati dan begitu juga sebaliknya. Produk kami ini bisa dimanfaatkan sebagai hiasan kantor dan hiasan di sekolah atau di rumah juga bisa ruangan rumah. Itulah spesifikasi dari produk buatan kami ini. Jalan-jalan ke Raja 4. Jangan lupa membeli ikan nila. Inilah produk buatan dari kelompok 4. Kalian jangan lupa membelinya. Untuk kalian bisa tanya-tanya seputar harga, kualitas, dan juga kuantitas dari produk kami ini. Anda bisa tanyakan melalui nomor yang ada di bawah ini. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa membelinya ya.